Anda kembali di Gelar Perkara. Saudara, kematian satu keluarga yang ditemukan meninggal di dalam sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan tanda tanya. Hingga kini, polisi masih berupaya mengungkap motif dan mendalami penyebab tewasnya para anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, beserta anak dan saudara ipar itu. Bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Sepekan terakhir publik dihebohkan lantaran penemuan 4 jenazah satu keluarga dalam satu rumah di Kalideres. Penyebab kematian keempatnya masih sangat misterius. Lantaran ketika ditemukan rumah dalam kondisi yang rapi, tidak ada tanda-tanda dibuka secara paksa. Berdasarkan hasil otopsi, polisi pun tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh keempat korban. Malah polisi menemukan bahwa keempat korban ini diduga sudah tidak makan dan tidak minum selama berhari-hari. Lalu apakah penyebab kelaparan ini menjadi penyebab utama kematian atau ada indikasi kesengajaan? Kamis pekan lalu, warga perumahan Citra Garden, Kalideres dihebohkan oleh penemuan 4 jenazah yang ditemukan tewas mengering di dalam rumah mereka. Mereka adalah sepasang suami istri beserta anak dan saudara ipar. Jenazah keempatnya pun langsung dibawa oleh kepolisian ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Sebelumnya warga curiga lantaran mencium bau tak sedap yang berasal dari dalam rumah. Warga bersama dengan RT setempat pun membongkar paksa rumah tersebut dan menemukan jenazah keempatnya. Saya mengetahui ini berdasarkan itu dari laporan warga. Katanya sudah mencium dari hari Sabtu. Bau, tapi sedikit. 3 hari serang kurang lebih 2-3 hari tepatnya itu tetangga sebelah yang korban AC507, yaitu sebelah ini AC506 menyampaikan ke saya pukul 5.30 subuh, Pak, RT ini ada bau bangkai, nyengat sekali. Saya periksa, saya bilang siap, nanti saya tindak lanjuti. Berhubung saya ini mau tugas dulu subuh, ya. Nah, besoknya itu ada petugas PLN tanggal 9 November datang untuk melakukan pemutusan aliran listrik di rumah tersebut karena sudah atas permintaan pemilik rumah. Ya, dia ada chat dengan petugas PLN itu tanggal 4 Oktober. Silakan Bapak putus aliran listrik di rumah saya. Rusak itu pintu pagar. Saya lihat, saya buka hordengnya. Yakin itu mayat. Udah, langsung saya minta Pak LMK saya untuk telepon ke Polsek Kalideres. Didongkraklah pintu tersebut. Kagetlah kami luar biasa. Ternyata ada jenazah lagi satu di ruang tamu. Usianya itu usianya 68 tahun. Itu adik dari pemilik rumah, ya. Suaminya itu atas nama Rudianto Gunawan. Yang di ruang tengah itu namanya Budianto Gunawan. Berdasarkan hasil laporan dari kepolisian yang tadi saya dengar, itu yang di belakang itu meninggal, ditemukan lagi satu jenazah oleh petugas dari Polsek Kalideres. Jadi total sudah 4 jenazah. Sangat tertutup, tidak ada komunikasi. Itu pun kalau saya ada kegiatan lingkungan, saya baru panggil ke Dogodor. Mbak saya mau ngelihat itu juga kemarin ada mobil box keluar mengeluarkan barang. Nah, kayak perabotan, terus lemari es, itu aja yang dilihat sama mbak saya. Sama percis 1,5 bulan lalu, tepatnya ya kurang lebih tanggal 5. Saya nanya, kamu rumahnya sudah mau dijual, Dian? Dijawab, tidak Om. Berdasarkan pengakuan tetangga sekitar, salah seorang anggota keluarga ini terakhir terlihat pada pertengahan September lalu. Lantaran keluarga ini memang tertutup, warga pun tidak menaruh curiga hilangnya keluarga ini. Ibu saya ini memang paling
indera penciumannya itu kuat nih. Dia udah cium ada bau juga. Saya nggak tahu makanya kemarin itu apakah benar atau enggak, nanti bisa diklarifikasi ya. Ada perbedaan antara mayat yang maksudnya baru sama yang udah kering katanya. Saya nggak tahu nih, makanya saya mau berusaha menghindarkan asumsi ya. Maksudnya tadi itu seperti itu, karena dia katanya sudah sebelumnya jauh itu udah pernah cium tapi hilang, baunya itu hilang. Itu habis itu waktu berapa lama ini baru benar-benar baunya lebih menguap lagi nih. Kalau menyengat ini beberapa hari ini masuk sampai ke kamar tuh. Tapi kalau selentingan kan kita nggak laporin, teman dikit. Kalau udah masuk kamar kan tuh udah parah dong. Terakhir kurang lebih 2 bulan nggak pernah ketemu dia lagi. Iya, saya tanya mamanya mana. Saya kan nggak tahu nama mamanya, tanya si Dian nama anaknya Dian. Tapi si mamanya bisa ngobrol. Lebih terkenal nama anaknya si Dian. Iya. Biasanya pakai plastik tuh saya tanya, kenapa tuh kakinya? Diam aja. Yang cowok ya? Iya. Yang cowok. Kenapa? Bapaknya. Iya. Sampai hari Kamis kemarin saya tuh bingung, ini kok bau nggak hilang-hilang gitu loh. Terus saya ada tukang sampah lewat, saya bilang, Papa tolong dong, saya bilang coba dilihat di situ barangkali ada bangkai tikus. Terus tukang sampah itu bilang, Bu, itu sih bukan bangkai tikus, kayaknya bangkai orang. Katanya dia bilang, ih masa Pak, saya bilang begitu. Terus sorenya Pak RT bilang lagi, dia bilang, Bu, saya mau dobrak ini pintu, katanya gitu. Ibu coba keluar, saksiin, katanya gitu. Kawasan tempat tinggal keempat korban pun terbilang cukup aman, berada di dalam komplek yang cukup elit dengan sistem keamanan yang memadai. Gerbang keluar masuk pun menggunakan akses khusus lengkap dengan kamera pemantau. Jika saya bisa gambarkan kepada Anda saudara, kondisi komplek perumahan Citra Garden ini bisa dikatakan sangat aman. Akses keluar masuk komplek hanya melewati pintu yang ada di belakang saya ini dan hanya dapat diakses oleh para penghuni yang menggunakan kartu akses. Bagi orang asing yang ingin memasuki komplek perumahan Citra Garden harus menunjukkan identitas untuk mendapatkan kartu akses. Setelah polisi melakukan olah TKP dan melakukan otopsi pada keempat jenazah, sejumlah kejanggalan pun ditemukan. Di antaranya, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, kondisi lambung yang kosong, serta otot-otot yang mengecil. Mengindikasikan keempatnya kekurangan asupan nutrisi makanan dalam waktu yang cukup lama. Polisi juga menemukan indikasi waktu kematian yang berbeda dari keempat korban. Dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi, bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Korban pun diketahui memiliki kondisi ekonomi yang baik dan memiliki aset berupa rumah dan mobil yang ditaksir senilai 3, miliar rupiah. Hal ini diungkapkan oleh tetangga korban. Hal ini membuat polisi kembali menemukan jalan buntu, mengungkap motif tewas keempatnya anggota keluarga ini. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi, mulai dari tetangga sekitar, ketua RT hingga keluarga korban. Tak hanya tertutup pada lingkungan sekitar tempat tinggalnya, korban pun diketahui menarik diri dari keluarga besarnya. Terungkap, keluarga ini sudah lama tidak melakukan komunikasi dengan keluarga besarnya, lebih dari 5 tahun. Kalau dengan saya pribadi, itu sudah lebih dari 20 tahun, tidak pernah ada komunikasi sama sekali. Tapi dengan istri saya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu masih sering WA mengucapkan selamat ulang tahun. Pada saya tidak pernah komunikasi, kita tidak pernah tahu lagi kegiatan mereka apa. Cuman yang kita tahu ya sebetulnya kayak kehidupan biasa aja gitu, sebagai keluarga yang punya aktivitas masing-masing gitu. Tidak tahu kita sama sekali putus ya hubungannya, jadi tidak tahu sama sekali kegiatan atau aktivitas apa, itu tidak pernah tahu. Dia cukup, tapi pernah lalu nggak punya makanan. Kerjanya dulu jual kue. Yang bapaknya
di kantor. Itu sih kalau saya bilang ya, tapi nggak tahu deh. Misalnya menurut saya ini rada aneh juga sih, saya juga bingung. Kalau misalnya dia lapar, nggak ada makanan atau kurang buat makan lah, kan dia bisa kontakkan ke kita. Saudaranya kan ada 7. Sebelumnya pernah KP? Nggak pernah sampai malah ngasih dia. Waktu di Gunung Sari sering ngasih. Hingga kini tempat kejadian perkara masih dipasangi garis polisi, lantaran polisi masih menyelidiki apa sebenarnya motif dan juga penyebab tewasnya keempat anggota keluarga ini. Polisi pun menemukan beberapa kejanggalan, di antaranya ditemukannya semangkuk kapur barus dan juga bedak bayi dalam jumlah yang banyak. Artinya polisi menduga ada indikasi upaya untuk menutup-nutupi apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini.